Sayang betul Abu Thalib dengan Rasulullah SAW ini. Sampai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, sayang pun tidak berubah. Pernah Abu Thalib ini diintimidasi Pak oleh orang Quraisy. Kau suruh enggak keponakan kau itu berhenti? Enggak juga dia berhenti berdakwah. Kami akan melakukan tindakan kekerasan. Tapi kalau dia mau berhenti, dia mau jadi raja Arab, kami jadikan dia raja. Dia mau harta, kami jadikan dia orang paling kaya. Kalau dia mau perempuan, kami carikan perempuan kami yang cantik. Tapi Rasulullah mengatakan, bulan, matahari diletakkan di kedua tanganku ini, tidak akan kuhentikan dakwah ini paman. Maka kata Abu Thalib, lanjutkan dakwahmu nak, aku yang akan membelamu. Jadi Abu Thalib sendiri yang membela dakwah Rasulullah. Hasilnya apa yang didapat Abu Thalib Pak? Kelaparan selama 3 tahun, makan daun, karena orang Quraisy memboikot keluarga Bani Hashim. Pokoknya jangan ada yang ngasih makanan ke keluarga Bani Hashim, jangan ada hubungan pernikahan, sampai dibatalkanlah pertunangan antara anak Abu Lahab dengan putri Rasulullah Ummul Kulsum dengan putri Rasulullah Zainab. Batal semuanya. Berapa ujiannya berat terhadap dakwah Islam ini. Jadi Abu Thalib 3 tahun lamanya kelaparan, memakan dedaunan, kadang sesekali ada juga lah sempat ada orang yang menyembunyikan makanan untuk makan keluarga Bani Hashim ini. Tapi rupanya begitu dilepas pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim, ini ada peran seorang kafir Pak, namanya adalah Mut'im bin Adi. Ini orang, sampai kata Rasulullah waktu menawan tawanan perang Badar, aku kalau sempat Mut'im bin Adi yang datang kemari minta dilepaskan 70 orang tawanan ini, aku lepaskan mereka, karena besar juga jasa Mut'im bin Adi ini Pak. Tapi dia bukan Islam, jasanya besar terhadap Islam. Waktu Rasulullah diusir dari Mekah ke Taif, kemudian dari Taif mau balik lagi ke Mekah tidak bisa, itu juga yang menjamin adalah Mut'im bin Adi. Nah, jadi makanya beda agama pun betul kita dengan tetangga kita harus tetap memperlakukan mereka dengan baik. Kalau dia lapar, kita kasih makan. Ini kadang tetangga Kristen, lapar biarlah dia, suka-suka dia, biarlah agamanya jangan. Rupanya tidak bisa dalam Islam. Tetap kita harus berhubungan baik kepada orang di luar agama kita, kecuali dia mengganggu atau memerangi kita. Nah, jadi Mut'im bin Adi inilah yang menjamin waktu itu lepas pemboikotan keluarga Bani Hashim. Tapi beberapa hari sudah lepas Pak, mungkin terkejut perut Abu Thalib dapat makan yang normal lagi, jatuh sakit. Di saat sakit keras itu Rasulullah datang mengatakan kepada pamannya, Ayu am kulla ilaha illallah, wahai paman, kau tinggal sebut aja la ilaha illallah, kalimatun ahaju laka biha indallah. Ini akan jadi alasan bagiku untuk memintakan ampun kepadamu pada Allah. Dibujuk oleh Rasulullah, tinggal mengucap la ilaha illallah aja paman, udah masuk surga kau paman. Kemudian datang Abu Jahal Pak, atarghabu an millata Abdul Muthalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Nah, inilah bahayanya kawan yang buruk Pak. Lemah jadinya hasutan yang baik di saat kalau ada hasutan yang buruk datang. Karena Pak, pikiran kita ini lebih mudah untuk buruk daripada untuk baik. Nah, dihasut oleh Abu Jahal, akhirnya apa yang terjadi Pak? Abu Thalib menggelengkan kepalanya dan dia tetap bertahan dengan kemusyrikan sampai ruh keluar dari badan. Sebagai keponakannya, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam,
dia sayang kepada nabimu, dia memelihara aku sedari aku kecil. Ampunilah dia ya Allah, ampunilah pamanku ini. Apa jawaban Allah, Pak? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik. Tak diterima oleh Allah, Pak. Jadi mau sebaik apapun orang di luar Islam kepada Islam ini, kalau mati tidak dalam keadaan Islam, maka tidak akan diterima kebaikannya, walaupun keponakannya Nabi itu, Pak. Sementara orang non-muslim merasa kecil hati, dia dipanggil kafir. Kata Rasulullah, pembatas antara iman dan kekufuran adalah sholat. Jadi siapapun yang tidak sholat kafir, Pak, maupun dia orang Islam. Jadi kalau bapak orang tua kita tidak